Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki sesi kedua dari kitab 1 Samuel dengan tema Saul, Raja Pertama. Tapi sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh merasa beruntung dan diberkati kalau kami boleh menemukan kebenaran. Kami boleh menelusuri, menjelajahi Alkitab secara urut dan Alkitabiah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan. Setiap kami menemukan channel ini bukan kebetulan. Tapi Tuhan mau bicara pada kami, mau ajari setiap kami. Terima kasih Engkau berkati channel ini agar menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sesi kedua kitab 1 Samuel. Saul Raja Pertama. Lanjutkan dulu. Ya. Kita baca 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. Karena di pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan sampai pasal ke-7. Nah, di pasal 8 ini dimulai dengan kisah Samuel ketika sudah tua. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anak laki-lakinya menjadi hakim atas orang Israel. Loh, kok ada hakim berikutnya setelah Samuel? Bukankah Samuel itu hakim terakhir? Ya, Samuel adalah hakim terakhir. Nah, dalam hal ini Samuel mengangkat anaknya laki-laki 2 menjadi hakim. Tapi rupanya anak-anaknya ini nggak benar. Jadi percuma, tidak memimpin juga akhirnya. Nama anak yang sulung Yoel dan yang kedua Abia. Mereka menjadi hakim di Beersheba, tapi tidak berfungsi. Kenapa? Karena anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, cari untung, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi ya Bapak Ibu, seorang anak belum tentu seperti bapaknya. Bapaknya boleh seorang nabi, boleh seorang hamba Tuhan yang baik, tapi anaknya bisa berantakan. Ini kisah di Alkitab. Artinya apa? Artinya kita pun harus berhati-hati mendidik anak. Karena meskipun orang tuanya seorang hamba Tuhan yang baik, anaknya belum tentu. Tergantung dari didikan. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah lihat adanya Imam Eli yang tidak mendidik anaknya. Tidak mendisiplin ketika anaknya buat salah. Tuhan marah besar. Kenapa? Karena mendidik anak itu tanggung jawab orang tua juga. Sama, Samuel ini ke anaknya begitu. Kok bisa begitu? Tanggung jawab Samuel. Nah, setelah anak itu dewasa, barulah tanggung jawab anak itu. Tapi dari kecil kan harusnya dididik. Ya, oke. Nah, di ayat berikutnya, sebab anak-anak Samuel ini tidak bisa menjadi orang yang seperti ayahnya, meskipun sudah diangkat menjadi hakim-hakim di Beersheba. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama, di kota Rama. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Begitu. Jadi tua-tua Israel berkumpul, bicara minta raja, karena anak-anak yang berfungsi sebagai hakim ini tidak berfungsi rupanya. Nah, waktu mereka berkata demikian, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu membuat Samuel kesal hatinya. Ini bagaimana sih ya? Aku kan hakimnya, rajanya Tuhan. Kok mereka minta raja?
mau niru bangsa-bangsa asing yang punya raja. Nah, ini membuat Samuel kesel. Lalu Samuel berdoa kepada Tuhan. Ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi sebenarnya bangsa Israel ini membuat kesalahan yang sangat besar. Ia menolak raja di atas segala raja, Tuhan. Minta raja di bumi, seperti bangsa-bangsa kafir. Jadi jangan kesel kau Samuel, yang ditolak itu aku, kata Tuhan. Di Perjanjian Baru, Lukas 19 ayat 27, di situ ditulis, akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini tidak boleh diartikan harafiah ya Bapak Ibu, sebab tidak mungkin Tuhan memerintahkan membunuh seperti itu. Ini maksudnya adalah semua yang tidak suka Tuhan menjadi rajanya, mereka pasti binasa. Israel menolak Tuhan sebagai raja, binasa dia. Kecuali, nanti kita akan bahas ya, ada kecualinya. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel agar mengingatkan mereka, kalau kamu minta raja ya, nanti raja itu punya hak loh untuk mempekerjakan anakmu laki-laki, anakmu perempuan dijadikan tukang masak dan seterusnya. Ya. Mereka akan bekerja untuk sang raja. Mereka akan menarik kuda. Pokoknya semuanya untuk sang raja. Mereka akan memungut panen terbaik mereka, kan begitu. Jadi raja ini akan memungut panen terbaik. Ya. 1/10 akan diambil oleh sang raja. Karena raja berhak mengambil budak-budakmu dan kambing dombamu. Kamu sendiri akan menjadi budaknya. Sudah diperingatkan oleh Tuhan. Kalau kamu minta raja, raja itu nanti begitu loh. Itu 1 Samuel pasal 8 ayat 11 sampai 17. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Ngotot mau raja. Ya, itu yang terjadi. Mereka ngotot mau raja. Nah, akhirnya dikisahkan ada seorang pemuda namanya Saul, anak dari Kis, ayahnya namanya Kis, dari suku Benyamin. Bapak Ibu kalau mengikuti sesi-sesi yang sebelum ini di kitab Hakim-Hakim, di situ dikisahkan bahwa suku Benyamin itu hampir musnah. Bapak Ibu yang belum mendengarkan silakan dengarkan Hakim-Hakim. Suku Benyamin ini hampir musnah di zaman Hakim-Hakim. Mengapa? Karena mereka jahat. Sehingga dikeroyok oleh seluruh saudaranya sesama Israel. Perang saudara. Semua dibinasakan suku Benyamin ini. Tinggal 600 orang yang bertahan, dibiarkan akhirnya. Kalau bangsa Israel yang lain, suku yang lain memusnahkan udah gampang, tinggal 600 orang. Tapi mereka ingat ini saudara kita. Nah, itulah suku Benyamin. Saul ini adalah lahir dari suku Benyamin rupanya. Makanya lokasinya, rumahnya ada di Gibea. Cerita yang suku Benyamin itu. Saul adalah seorang yang masih muda. Elok rupanya ganteng sekali, saudara. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Rupanya Saul ini paling ganteng di antara semua orang Israel. Juara 1. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Artinya dia seorang yang tinggi ganteng. Saul juga seorang yang rendah hati. Luar biasa. Saul itu luar biasa. Di masa mudanya. Ya. Saul diminta ayahnya untuk mencari keledai yang hilang. Akhirnya Saul kesana kemari gak ketemu. Akhirnya Saul sampai ke tanah Zuf.
dan ingin bertemu dengan seorang pelihat, yaitu Samuel. Kalau kita lihat ini Gibea ini yang di bawah ini adalah rumahnya Samuel, rumahnya Saul ada di situ, di Gibea, ya. Saul pergi akhirnya mencari keledainya yang hilang, keledai ayahnya yang hilang, akhirnya sampai di tanah Suf, ini Suf. Ya. Di situ Saul ingin ketemu seorang pelihat, ingin tanya. Namanya Samuel. Rupanya Samuel ini terkenal, saudara. Jadi Saul ini pergi dengan bujangnya yang menemani dia. Bujangnya bilang di sini ada pelihat, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi sebenarnya Saul ini ya, saudara, Saul, ayahnya namanya Kis, dari suku Benyamin, ya, itu Saul. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ini kisahnya, Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 9, mulai ayat 1 sampai pasal 10 ayat 1. Ringkasnya begini. Ketika Samuel dan bujangnya itu kemudian masuk ke kota, mereka berpapasan dengan Samuel. Ini gambar di ilustrasinya di sebelah kanannya. Jadi Saul berpapasan dengan Samuel. Dan Tuhan bicara pada Samuel bahwa inilah orang yang kumaksud, gitu. Rupanya Tuhan bicara sama Samuel sebelumnya. Nanti kamu akan ketemu seorang pemuda. Dia rajanya. Dia yang kupilih jadi raja. Nah, ketika berpapasan, Tuhan bicara sama Samuel, ini loh orang yang kumaksud, gitu. Dimana Samuel harus mengurapinya menjadi raja Israel. Bapak Ibu, saudara harus ingat ya, bahwa Israel selama ini dipimpin oleh hakim-hakim. Bentuknya hakim-hakim. Jadi dipimpin langsung oleh Tuhan melalui hakim-hakim. Disebut teokrasi. Pemerintahan langsung dari Tuhan. Nah, karena minta raja, maka raja yang pertama Saul ini dipilih Tuhan. Maka pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Atau yang disebut dengan monarki. Bentuknya kerajaan, jadi ada rajanya. Raja inilah yang akan memerintah seluruh Israel. Begitu ceritanya ya. Oke, Samuel dengan polosnya bertanya pada... Oh, ini salah ketik ini. Mestinya bertanya kepada... Saul dengan polosnya bertanya kepada Samuel. Mestinya demikian. Ini salah ini. Ini salah ya, saudara. Yang benar adalah Saul. Saul dengan polosnya bertanya kepada Samuel. Tentang pelihat itu, di mana ya? Aku mau ketemu pelihat itu. Samuel bilang, akulah pelihat itu. Pas ketemu. Lalu Samuel mengajak Saul untuk makan bersama dalam perjamuan korban. Kan ini ceritanya sebentar lagi perjamuan korban. Jadi Saul disuruh naik dulu ke bukit, nanti kita makan sama-sama dalam perjamuan korban. Nanti akan kuceritakan maksud Tuhan apa dalam dirimu, dalam hidupmu. Begitu. Itu Samuel cerita sama Saul begitu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, Samuel yang masih polos ini bertanya, bukankah ia dari suku yang terkecil, Benyamin? Kan suku Benyamin ini tinggal dikit waktu itu, jadi suku yang terkecil. Mengapa diperlakukan istimewa? Nah, Samuel ini polos. Ini kok Samuel lagi ya? Saul, saudara. Duh, kok salah semua ya. Ini Saul. Salah ketik. Ya. Saul yang masih polos bertanya, aku kan dari suku terkecil Benyamin, kenapa diperlakukan istimewa? Coba kita baca 1 Samuel 9 ayat 19 sampai 24 ya. Istimewanya seperti apa? 1 Samuel 9 ayat 19 sampai 20 ya.
Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Aku melihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan kau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu." 20. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, kata Samuel, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Orang Israel mengingini seorang raja. Nah, itu ada padamu. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Jadi Saul ini polos dan humble, saudara, rendah hati. Ia tahu posisinya. Benyamin dulu, suku Benyamin dulu jahat, dibasmi oleh saudaranya, tinggal sedikit. Jadi dia rendah hati. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Rupanya Samuel pesan ke juru masak, yang ini yang terbaik, simpan dulu. Nanti ada orang istimewa. Gitu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah. Sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Saul heran kok diperlakukan istimewa nih, gitu. Ya. Luar biasa ini. Dan Saul waktu itu masih sangat rendah hati, polos. Oke. Berikutnya, ketika mereka nanti dulu. Jadi Saul setelah makan, mereka turun dari bukit ke kota, masuk ke kota lagi. Lalu Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi. Samuel panggil Saul, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni Saul dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Bujangnya disuruh pergi. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Nah, ini barulah ayat 10-nya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Lalu Saul diberi tanda, nanti kamu akan pergi, lalu kamu ketemu dengan sini, begitu. Nanti Bapak Ibu bisa baca detailnya. Tanda-tanda itu diberikan untuk menguatkan Saul bahwa yang dikatakan oleh Samuel itu adalah benar dari Tuhan. Nah, akhirnya ini ketika mereka sampai di Gibea dari sana, tanda yang ketiga ini, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Itu tanda yang ketiga tuh. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anaknya Kis ini, dengan Saul ini? Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi, gitu. Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah dia. Jadi Saul pulang setelah itu. Saul pulang ditanya oleh bapaknya, apa yang dikatakan Samuel, gitu.
Tapi Saul nggak cerita. Saul cuma cerita, keledainya sudah ketemu Bapak. Tapi Saul tidak cerita kalau ia diurapi sebagai raja. Nggak tahu kenapa Saul tidak cerita. Ya. Nah, di 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai 27, lalu Samuel mengumpulkan bangsa Israel ke hadapan Tuhan di Mispa, sehubungan dengan permintaan mereka akan seorang raja. Samuel ingin mengingatkan mereka. Ya, Samuel cari rajanya yang mana nih. Nah, dicari-cari suku Benyamin yang paling cocok. Di suku Benyamin ia cari Saul yang sudah diurapinya itu. Akhirnya Samuel menunjuk Saul di depan orang banyak. Kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan ini. Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Ini yang pilihan Tuhan, cuma satu ini. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu. Demikian. Hidup raja. Waduh, mereka senang sekali. Karena sudah punya seorang raja. Saul ketika menjadi raja umurnya 30 tahun. Mereka sudah semangat, senang sekali punya raja. Karena Saul adalah raja yang pertama Israel. Sebelumnya hakim-hakim. Ya, ingat ya itu ya. Nah, kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan. Oke, kamu minta raja kan? Sudah ada rajanya nih. Nah, hak-hak rajanya begini loh. Nah, panjang lebar ditulis dalam suatu piagam. Ya. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa pulang masing-masing ke rumahnya. Jadi hukum tentang kerajaan ditulis oleh Samuel, sudah ada. Nanti seorang raja berhak mengambil 1/10 dari ternakmu, dari hasil bumimu, dan seterusnya. Hak-haknya ditulis oleh Samuel. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, ini cerita tentang orang Amon, saudara. Saudara masih ingat Amon adanya di sini? Ini adalah Laut Mati yang di bawah ini. Ini adalah Amon, daerah Amon. Dari Laut Mati mengalir Sungai Yordan ke Danau Galilea. Begitu ya ceritanya ya. Oke. Nahas orang Amon mengepung Yabes Gilead. Ini Yabes Gilead nih, Bapak Ibu. Jadi orang Amon dari sini mengepung bangsa Israel yang ada di Yabes Gilead. Tua-tua Yabes Gilead mengirim utusan ke seluruh Israel, minta bantuan. Kita sedang dikepung nih, tolong dong gitu. Mendengar hal itu, di Gibea menangislah bangsa itu dengan suara nyaring ini. Jadi udah sampai, beritanya sampai di Gibea, di rumahnya Saul. Padahal jauh juga ini, lumayan jauh. Maka bangsa itu menangis dengan suara nyaring. Waduh, saudaranya ada yang dikepung. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Padahal Saul ini seorang yang rendah hati ya, tidak kasar. Tapi ketika dia mendengar itu, roh Allah berkuasa atas dia. Lalu ia marah dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan itu dikirimkan ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat gak ya di kisah Hakim-Hakim bahwa suku Benyamin berbuat jahat, membunuh gundiknya seorang imam Lewi. Lalu imam Lewi itu memotong-motong mayat gundiknya itu menjadi 12 dan dikirimkan ke seluruh Israel. Sama ini, tapi dalam hal ini Saul memotong-motong sepasang lembu menjadi 12. Rupanya itu kode, saudara. Kode untuk
memanggil seluruh saudara bersatu untuk perang. Potongan lembu itu dikirim. Kalau kamu tidak datang, lembu-lembumu akan kupotong-potong seperti ini. Gitu. Jadi itu cara mengundang zaman dulu, ya. Nah, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian, akan dibunuh semua. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu. Bangsa Israel takut. Sehingga majulah mereka serentak. Mereka rame-rame maju. Iya, aku ikut. Gitu. Ikut berjuang maksudnya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek. Besek itu ini, saudara. Saul kan rumahnya di Gibea. Dia pergi ke Besek, mengumpulkan seluruh suku Israel yang mau berperang tadi. Di Besek, tempatnya ini, Besek. Ya. Ternyata yang berkumpul ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Ternyata 300.000 plus 30, 330.000. Ya. Nah, kepada para utusan yang datang itu dikatakan demikian. Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas, teriknya matahari, akan datang bagimu penyelamatan. Besok kita semua akan datang ke tempatmu. Ya, itu. Nah, ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes bersuka cita. Saudara-saudara kita akan mendukung, akan membela kita gitu. Nah, keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Berantakan, bubar, kalah orang Amon sebelum hari terik, sesuai dengan janji tadi itu yang disampaikan kepada orang Yabes, bahwa pada waktu panas teriknya matahari, keselamatan sudah datang. Jadi diobrak-abrik semua oleh Saul dan seluruh tentara Israel sebelum panas matahari, sebelum terik, sudah selesai perangnya. Begitu ya. Ini adalah kesuksesan Saul yang pertama kali sebagai seorang raja yang menang perang. Karena Tuhan berpihak kepadanya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, setelah menang, tadinya orang Israel rupanya ada yang ragu terhadap Saul. Masa raja kita seperti begini? Emangnya bisa memimpin kita gitu di ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, makanya setelah menang, lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita, menghina? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami yang membunuhnya. Tapi Saul berkata begini, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh. Sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Bersukacitalah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Jadi Saul sudah diurapi oleh Samuel tadi, diam-diam, tidak ada yang tahu. Nah, kali ini setelah Saul menang perang, Saul dinobatkan secara formal, semua orang tahu di Gilgal bahwa Saul seorang raja. Begitu, yang tadi diam-diam diurapinya. Nah, disitulah maka semua orang bersukaria dengan sangat. Sepertinya happy ending, saudara. Ya, kita lanjutkan dulu. Lalu Samuel kan hakim terakhir nih. Setelah Israel memiliki seorang raja, ya Samuel fungsi seorang hakim sudah tidak ada.
Makanya Samuel mengucapkan pesan terakhir bahwa Samuel mengingatkan Israel, kamu loh ya yang minta raja gitu. Dan Tuhan sudah memberikan bagimu seorang raja. Ingat itu. Kamu sebenarnya berdosa besar, kata Samuel. Karena Tuhan itu rajanya. Kamu minta raja, kamu berdosa besar loh. Kamu menolak Tuhan menjadi rajamu. Kamu dosa besar. Lalu Samuel bicara dengan Tuhan. Tuhan memberikan tanda kemarahannya. Lalu guruh dan hujan turun. Padahal itu lagi panas terik. Itu musim menuai, bukan musim hujan, bukan musim guntur. Jadi ada guntur keras, suara keras, dan hujan. Seluruh bangsa takut karena sudah buat dosa besar, mati aku. Sebab mereka punya pengalaman nenek moyang juga. Tuhan bicara dengan suara guntur. Lalu mereka minta Samuel berdoalah minta ampun. Lalu, oke deh. Hal ini masih bisa ditolerir asal mereka dan raja mereka takut akan Tuhan. Beribadah hanya kepada Tuhan. Mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang perintah Tuhan. Dan mengikutinya. Oke deh, asal kamu takut akan Tuhan, taat perintahnya, mendengarkan firman-Nya, dan hanya kepada Dia kamu menyembah. Maka dosamu yang besar itu, oke deh, kamu nggak mati. Begitu kira-kira dalam bahasa sederhana. Jika bangsa itu, jika kamu berbuat jahat terus di mata Tuhan, maka kamu akan dilenyapkan. Baik kamu maupun rajamu itu akan dibinasakan. Gitu. Ini perkataan Samuel sebelum ia menyerahkan kepada Saul, dia mundur. Semua dipimpin Saul, dia mengingatkan yang terakhir ini. Kamu binasa loh. Kamu sudah berdosa, menolak Tuhan sebagai raja. Tapi kalau kamu tetap dekat Tuhan, tetap taat, kamu gak binasa. Tapi kalau kamu buat jahat, kamu binasa. Jadi Samuel sebenarnya pamit dalam hal ini. Sebab kepemimpinannya sebagai hakim sudah digantikan oleh seorang raja, yaitu Saul. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi ringkasannya begini. Kesalahan Israel yang besar itu ketika minta raja di bumi. Bangsa Israel mau seperti bangsa lain yang bukan umat pilihan. Ini kesalahan besar nih. Padahal raja mereka adalah Tuhan sendiri. Jadi mereka menolak Tuhan. Meskipun demikian, asal mereka takut Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka mereka akan diampuni. Ya. Saul ini seorang anak Kis itu orang kaya dari suku Benyamin. Saul adalah seorang yang tinggi, menawan, rendah hati. Nah, Saul dipilih Tuhan langsung menjadi raja Israel yang pertama. Hal itu disampaikan kepada Samuel. Makanya Samuel mengurapi Saul diam-diam. Akhirnya diteguhkan setelah Saul mengalahkan Amon, ya, di Yabes Gilead. Maka Saul dinobatkan di depan orang banyak sebagai raja resmi. Kelak kita akan tahu bahwa sebagai raja musuh utamanya adalah Filistin dan Amalek. Nanti di sesi berikutnya, Rabu depan. Sampai di sini Saul masih taat dan luar biasa karena penyertaan Tuhan. Sampai di kisah ini. Bagaimana lanjutannya? Nanti kita akan bahas Rabu depan. Kalau soal lanjutannya ya. Oke. Ya. Rabu depan temanya adalah Saul turun, Daud naik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengambil hikmat dari kisah ini. Banyak hikmat yang bisa kita dapat. Saul yang dari suku terkecil dari Israel, yang sudah tidak dipandang oleh orang Israel yang lain, suku-suku yang lain. Kenapa? Latar belakangnya suku Benyamin kan jahat tuh di zaman hakim-hakim. Sudah hampir musnah. Tinggal 600 orang. Jadi mereka minder.
suku Benyamin ini. Nah, tapi Tuhan bisa memilih seorang raja dari yang tidak dipandang manusia. Jadi Bapak Ibu, kita semua tidak usah merasa minder atau rendah diri kalau kita tidak dianggap oleh banyak orang. Karena Tuhan bisa mengangkat kita. Saul yang bukan siapa-siapa dipilih Tuhan langsung untuk menjadi raja Israel yang pertama. Saul ini seorang yang luar biasa, paling ganteng di Israel. Bayangkan, paling ganteng, gak ada yang seperti dia, dan tinggi. Dan ia rendah hati. Masa aku dipilih sih, kan aku dari suku terkecil. Kenapa aku diperlakukan istimewa? Dia rendah hati, saudara. Sebelum jadi raja. Nah, ketika jadi raja, sukses, menang melawan Amon, lalu dinobatkan sebagai raja di depan orang banyak. Nah, nanti kita akan melihat di sesi-sesi mendatang, ia menjadi sombong. Ia lupa diri, saudara. Ia menjadi raja yang ditolak oleh Tuhan nantinya. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa meskipun Tuhan yang pilih, tetap saja kehendak bebas pilihan Tuhan itu yang menentukan nasib kekalnya. Saul yang pilih Tuhan loh. Tapi Saul bisa berubah. Ini menunjukkan atau bukti bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Masa Tuhan yang membuat Saul menjadi jahat? Manusia punya kehendak bebas. Nah, kita sekarang juga bisa begitu. Hati-hati. Mungkin dulu kita waktu miskin rendah hati. Kalau sekarang kaya, jangan sampai hilang kerendah hatiannya. Dulu culun. Jangan sampai sekarang sudah hilang keculunannya. Jadi sombong, jadi angkuh. Banyak sekali orang seperti itu. Dulu bukan siapa-siapa. Setelah sekarang punya gelar doktor, sombongnya minta ampun, saudara. Dulu seorang baby digendong orang tuanya. Setelah besar orang tuanya sudah nggak bisa apa-apa, sudah tua. Wah, lupa orang tua. Berani sama orang tua. Orang tua dibentak-bentak. Ini contoh-contoh orang-orang yang tidak tahu diri. Tidak pantas jadi murid Tuhan. Ditolak Tuhan pasti. Dulu jadi hamba Tuhan bukan siapa-siapa. Setelah terkenal, sombongnya minta ampun. Ngajarnya nggak bener. Jadi matre. Ngajar persepuluhan terus, padahal dikantongin. Ada orang yang butuh pertolongan, nggak ditolongin. Pelit. Wah, ini seperti Saul nih. Orang-orang yang begini nih. Hati-hati, saudara. Jangan, aku nggak, hati-hati. Banyak orang nggak berasa padahal sombongnya minta ampun. Ya, hati-hati, jangan sama seperti Saul. Dipilih Tuhan tapi binasa itu nanti. Nanti kita bahas di sesi Rabu depan. Ini pelajaran penting loh. Meskipun Tuhan yang pilih. Meskipun kita sekarang umat pilihan. Tapi kalau kita menjadi sombong, angkuh, tidak punya etika, merasa selamat tapi tidak punya etika, menyerang sesama di YouTube, menjelek-jelekan orang, membuka aibnya orang di YouTube, apalagi memfitnah orang-orang di YouTube, tunggu tanggal matimu, ya, karena kau pasti mati. Kita semua pasti mati. Saya juga pasti mati. Pastikan sebelum kita menutup mata, kita bertobat. Jangan begitu, ya. Bukan siapa-siapa diangkat, lupa diri. Miskin jadi kaya, sombong. Uratnya bukan urat kaya, urat miskin. Jadi kaya dikit langsung sombong. Berkuasa dikit, lupa diri. Banyak yang begitu. Kaya dikit, pengen kawin lagi. Yang aneh-aneh begitu tuh. Saya itu heran loh kadang-kadang lihat dunia ini. Manusia itu kok maunya
mencari kebinasaan gitu ya? Apa dia nggak sadar bahwa itu mendukakan Tuhan? Kalau Tuhan berkati kita, supaya kita menjadi berkat. Jangan lupa diri. Ya. Amin ya, saudara. Nah, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab ya. Silakan co-host. Ya, terima kasih Pak Widyo. Kita langsung ke penanya pertama, Bapak Payaman Sinambela. Silakan Pak, di-unmute. Silakan Pak Payaman. Shalom, selamat malam Pak. Shalom. Pak Payaman, saya boleh tanya nggak? Pak Payaman ada di kota mana ya Pak? Kota Samarinda, Kalimantan Timur Pak. Oh, Samarinda. Ya, ya. Saya pernah ke Balikpapan. Kalau Samarinda belum pernah. Ya, silakan Pak. Tinggal di Samarinda kalau datang Pak. Ya, ya. Silakan Pak. Jadi peralihan kepemimpinan Israel dari hakim-hakim menjadi raja. Nah, kalau saya lihat tadi, pada dasarnya Allah tidak setuju bahwa Israel itu dipimpin raja. Malah ya mungkin peralihan menjadi hakim lain lagi. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang saya pikir Pak ya, kenapa misalnya sampai Allah kurang setuju Israel dipimpin raja? Memang Allah itu raja. Ya. Tapi toh juga Saul raja di bumi. Ya. Nah, tapi dalam hal ini dengan tanda kutip seperti ada persaingan, kira-kira gitulah tanggapan. Nah, sebetulnya ini hanya terminologi kepemimpinan dari hakim-hakim menjadi raja. Itu dari aspek kita melihat Tuhan Allah. Nah, kemudian kenapa sampai tadi orang Israel itu dia juga mendorong agar raja? Apakah ini memang kalau terminologi raja ini dengan bangsa-bangsa lain yang punya raja itu mempunyai suatu kekuatan tersendiri atau bagaimana Pak? Makasih. Oke, mengerti. Baik Pak, ini pertanyaannya bagus banget ini. Jadi begini, kenapa bangsa Israel minta raja? Motifnya apa? Rupanya bangsa Israel ingin punya raja seperti bangsa lain. Rupanya itu. Karena hakim-hakim kan tidak mempersatukan Israel. Hakim-hakim muncul secara sporadis tiap suku. Nah, makanya mereka membayangkan enak punya raja, terpusat semuanya, kekuasaan ada di tangan raja gitu. Nah, itu motifnya bangsa Israel mau punya raja. Kenapa Tuhan tidak suka hal itu? Karena raja punya otoritas yang tadi itu nanti memungut sepersepuluh dari, nanti menjadikan budak bangsa itu, karena punya hak memang gitu loh. Aturan-aturan raja menurut bangsa asing juga begitu, punya hak. Nah, lebih baik teokrasi. Teokrasi itu adalah Tuhan punya wakil di bumi, bukan raja tapi hakim, pemimpin lah, bukan raja. Ini bukan hanya sekedar terminologi. Pemimpin yang taat sama perintah Tuhan, bukan membuat undang-undang sendiri. Nah, kalau raja membuat undang-undang sendiri. Kalau hakim-hakim nggak pernah membuat undang-undang, Pak. Dia selalu tanya Tuhan. Nah, teokrasi inilah yang sebenarnya kepemimpinan yang paling benar. Cuman, di dunia ini, seringkali bentuk kepemimpinan berkembang menjadi macam-macam. Menjadi terdistribusi, terpusat atau terdistribusi. Dua-duanya ada plus minusnya. Kalau terpusat itu jauh lebih baik harusnya, asal pemimpinnya benar. Kalau pemimpinnya nggak benar, wah hancur seluruhnya sampai ke bawah-bawah. Nah, kalau pemimpinnya nggak benar, maka yang terdistribusi ada baiknya. Tapi kalau pemimpinnya benar, yang terdistribusi malah mengganggu. Nanti yang voting lah, yang money politik dan sebagainya ribut Pak. Itu sebabnya sinode yang paling baik menurut saya pribadi ya. Terserah orang-orang beda. Itu yang tidak ada voting. Ketuanya aja yang memutuskan semuanya. Sederhana proses pengambilan keputusannya. Ketua sinode aja yang putuskan, saya mau begini, saya mau penggantinya si ini. Gitu, selesai. Kenapa? Karena kalau voting, demokrasi, orang-orang jahat memanfaatkan hal itu Pak. Sama seperti hari ini. Main uang, main money politik. Nanti pilih aku ya, pilih aku ya. Wah, main money politik Pak, kotor Pak.
Nah, yang paling benar itu teokrasi. Pemimpinnya aja yang milih. Kalau di gereja kita gitu Pak, ketua sinode yang pilih, nanti penggantinya sini, udah nggak ada voting, nggak ada apa rembukan, nggak perlu. Nanti rembukan berantem tuh, karena banyak orang pengen jadi gantiin pemimpin. Itu yang saya lihat selama ini, di mana-mana ribut Pak, main duit, malu-maluin di gereja begitu. Makanya itu rusak jadinya. Jadi yang paling bagus itu teokrasi memang. Nah, seandainya ada raja pun, kan dikasih tandanya tadi. Ya sudah, nggak apa-apa deh. Tapi raja itu harus takut akan Tuhan. Nah, ini kuncinya di situ, Pak. Jadi kalau ada seorang raja, tetap aja harus ke Tuhan gitu. Itu. Begitu, Pak Yaman. Jadi Raja Saul ini berarti Raja Israel untuk 12 suku, Pak ya? Ya, betul. Jadi yang namanya kerajaan itu seluruh Israel, Pak. Ya, makasih Pak. Shalom, Pak. Nah, shalom. Tuhan berkati. Oke, berikutnya. Terima kasih. Berikutnya Ibu Maria Krisantiana, silakan Bu. Bu Maria dari Tulungagung, udah ingat sekarang saya. Selamat malam, Pak Selamat Wigno malam, dan silakan Bu. semuanya. Pak, saya ini mau nanya gini ya. Kalau Tuhan itu memberikan tanda sampai 3 kali dalam mimpi itu, maksudnya itu sama, ditanya sama dan sama, itu mestinya kan kapan hari katanya Bapak janji itu bisa gagal. Tapi kalau sampai 3 kali gimana, Pak? Baik, ini kalau orang mimpi berulang 3 kali, ada 2 kemungkinan, Bu. Yaitu mimpi biasa juga bisa. Saya dulu sering mimpi berulang, Bu. Dulu. Bukan, saya nanya dulu. Maksudnya gini, saya minta tanda malam itu supaya maksudnya supaya diberikan tanda dalam mimpi gitu. Ya, jadi gini, Tuhan bisa memberi tanda lewat mimpi atau lewat apapun, bisa. Iya. Tapi tandanya begini, Bu, apakah itu dari Tuhan atau tidak? Yang pertama, itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Sesuai kebenaran atau tidak? Yang kedua, sesuai fakta atau tidak? Kalau itu sesuai fakta dan memang itu hal yang menyenangkan Tuhan, ya dari Tuhan menurut saya. Oh, ya. Kalau itu mimpi yang buruk gitu, ya bukan dari Tuhan. Untuk apa? Iya. Kecuali mimpi buruknya itu memperingatkan kita karena kita buat salah. Oh, kalau itu juga bisa dari Tuhan, teguran itu, gitu. Iya. Terus waktu saya malah nggak bertanya itu tandanya masuk dalam mimpi lagi gitu loh maksudnya. Ya. Terus ada lagi yang mau saya tanyakan, anugerah apa yang tidak boleh maksudnya kita kesaksian ke banyak orang? Oke, kesaksian itu baik, tapi jangan sampai lewat kesaksian itu malah banyak orang tersandung. Iya. Contohnya gini, ada suatu kampung terbakar habis semuanya, terus tinggal satu rumah kita. Lalu kita bersaksi di tengah-tengah orang yang lagi sedih. Tuhan Yesusku luar biasa, rumahku dilindungi. Itu kan nggak pas ya. Orang-orang langsung merasa, ya masa aku nggak dilindungi, dia aja yang dilindungi. Nah, tersandung nanti. Makanya kalau bersaksi harus yang memberkati juga. Maksudnya kesaksiannya itu yang udah ini ya, maksudnya bukan, maksudnya ini kayak gimana ya saya ngomong, seperti karunia yang diberikan tapi tidak lazim gitu loh. Kan kalau kita kesaksian kan mesti maksudnya apa ini istilahnya seperti rahasianya saya sendiri dengan Tuhan gitu loh. Kalau itu dimaksudkan rahasia, jangan disaksikan ke banyak orang, Bu. Kan kadang-kadang Tuhan bicara sama kita bukan untuk disampaikan banyak orang. Oh gitu. Kita harus tahu. Jangan setiap apa yang Tuhan bilang kita ceritakan ke orang, jangan. Siapa tahu itu untuk kita sendiri gitu. Oh. Ya.
Kalau umpamanya ada kita sudah terlanjur pernah memberitahukan ke 1 orang atau 2 orang, gitu bagaimana, Pak? Ya nggak apa-apa sih. Cuma lain kali lebih peka apakah ini perlu saya ceritakan nggak gitu. Nggak masalah kok Bu. Tuhan bukan gini. Ya salah ya, awas ya. Enggak gitu juga. Terima kasih. Ya. Ya itu aja. Oke. Tuhan berkati Bu. Amin. Ya. Ya, selanjutnya Bapak Konstan Nara, silakan Pak Konstan. Oke, selamat malam Pak Wiknyo, shalom. Selamat malam, shalom. Saya agak terlambat Pak masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak di absen Pak. Tapi saya menangkap satu hal Pak. Kan Tuhan sebenarnya kan Raja. Ya. Seperti yang dikatakan Samuel sebenarnya bahwa mereka salah sebenarnya meminta Raja. Ya. Karena Tuhan sendiri Raja. Ya. Nah, sampai di saat kita ini kan kita tahu bahwa Rajanya kita Tuhan Yesus Pak. Ya. Nah, saya mau tanya bagaimana kita sebagai orang percaya atau orang Kristen atau umat Tuhan hidup dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Yesus Pak. Karena saya baca di Matius 3 ayat 2 katanya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam terjemahan lainnya kerajaan surga sudah dipegang atau sudah ada begitu Pak. Ya. Bagaimana kita orang Kristen ini bisa hidup dalam sistem kerajaannya Tuhan Yesus di bumi ini Pak. Ya, baik. Jadi begini, Tuhan mati di kayu salib, lalu dibangkitkan, lalu naik ke surga, dimuliakan, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Kan begitu ya? Ya. Nah, jadi raja. Nah, lalu kerajaan ada di bumi ini sekarang. Ingat ya, sekarang jadi kerajaan ini, kerajaan zaman akhir nih. Yang kalau di kitab Wahyu disebut kerajaan 1000 tahun. Itu sekarang ini. Mana kerajaannya? Ingat, kita warga kerajaan surga. Dipimpin langsung oleh raja kita. Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Bagaimana cara memimpinnya? Ingat, ada Roh Allah dalam diri kita, Roh Kudus, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi, sebenarnya seluruh dunia ini, orang-orang percaya yang disertai Roh Kudus, itulah warga kerajaan surga, sedang ada di bumi. Rajanya ada di surga. Sekarang ini, menjadikan manusia-manusia Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang hari ini hidupnya masih dalam dosa, tidak peduli dengan Roh Kudus yang tinggal dalam dirinya, ditinggal Roh Kudus, habis dia, mati, binasa. Karena ini kerajaan. Jadi sebenarnya kita sedang diperintah kerajaan nih. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintahnya jelas kok. Kamu akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Belajar berarti. Terus melakukannya. Jadi sekarang ini kerajaan Pak. Kalau Bapak dengar kerajaan Allah atau kerajaan surga, itu sama maksudnya. Ya, betul Pak. Kerajaan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Udah datang. Sudah datang, ya kita semua warganya. Ya, betul Pak. Rajanya Tuhan. Pemerintahnya bagaimana? Melalui Roh Kudus. Mau nggak diperintah Roh Kudus? Mau nggak jadi warga kerajaan surga? Nah, itu dia. Jelas nggak Pak Konstanara? Kalau secara praktisnya kita mengikuti sistem kerajaan surga itu bagaimana Pak? Dengarkanlah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dialah rajanya. Bagaimana kita harus hidup? Dengarkanlah apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dialah sang raja itu. Jangan dengarkan perjanjian lama, nabi-nabi. Makanya berdoalah seperti ajaran Tuhan Yesus, bukan doa Yabes. Ya, ngerti ya maksud saya ya? Banyak orang hobinya perjanjian lama, doa Yabes lah, yang jadi kepala bukan ekor lah. Ini bukan warga kerajaan nih. Warga kerajaan itu dengarkan suara sang raja. Beda loh itu ajarannya. Kalau Tuhan Yesus bilang begini, lepaskan segala milikmu. Kalau enggak, kau tak dapat jadi muridku. Kerjakan keselamatan. Kalau kamu anak, kamu akan dihajar setiap hari oleh Bapa di surga. Beda. Kita zamannya perjanjian baru, kita harus ikut perlombaan yang diwajibkan. Perubahan karakter, perubahan mindset. Bukannya
enak-enakan kiranya daerahku diperluas, kaya raya. Kalau ikut Tuhan Yesus aku jadi kaya, jadi sultan. Ini orang-orang mabok semua ini. Oke, gitu ya Pak Kansana. Satu lagi Pak. Oke, silakan. Apa tadi saya mau tanya? Lupa. Aduh lupa. Padahal Iya kan, saya udah tahu lupa. Nanti lagi. Oke, baik Pak. Oke, berikutnya. Ya, selanjutnya Kak Joy Aldri, silakan Pak. Ya, Pak Jo, silakan. Shalom Pak. Shalom. Di unmute dulu Pak. Bisa nggak? Coba saya bantu. Ya, Ya. makasih Pak. Oke. Shalom Pak Wiknya. Shalom. Pak Wiknya, kalau saya coba ke 1 Samuel 10 dulu nih Pak. Ya. 1 Samuel 10 ayat 25. Ya. Di situ kan dibilang, kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, Ya. menuliskannya pada suatu piagam, dan Ya. meletakkannya di hadapan Tuhan. Ya. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Ya. Artinya, dalam peradaban Israel yang baru nih, yang tadinya bergerak dari teokratis ke monarki ini, Ya. ada aturan main di situ, Pak. Ya, betul. Ada aturan main yang Betul. sudah mereka sepakati bersama jadi satu konsensus lah. Betul. Itu aja masih ada yang komplain juga gitu kan. Ya. Kalau di pasal begini dibilang orang-orang dursila berkata, masa ini orang ini yang datang menyelamatkan kita masih komplain pula gitu kan. Ya. Di situ padahal aturan mainnya sudah jelas. Mm-mm. Sebelum, kalau untuk masalah kebangkitan dan kejatuhannya Saul, kita pasti masuk nanti di episode selanjutnya pasti Pak. Betul, Rabu depan. Rabu depan. Saya mau fokusnya sekarang ke, ini kan tanda-tandanya udah mulai jelas nih Pak. Jadi si bangsa ini sebetulnya, yang saya mau tanyakan, mereka itu sudah siap atau belum? Ini masalah ini timbul karena memang bangsa Israelnya yang belum siap, atau sebetulnya Tuhan pandang belum siap, jadi mereka paksakan keadaan, gitu, sehingga menghasilkan situasi seperti ini, atau karena ada faktor lain begitu Pak. Karena kalau secara peradaban mungkin ya mereka lihat kiri kanan ada pemimpin, padahal mereka tahu di situ kan ada pengenaan pajak segala macam. Mereka memilih untuk tidak ikutin apa yang Tuhan mau. Iya. Maksudnya kalau orang memaksakan sesuatu yang belum pada waktunya, atau mungkin saya ganti pertanyaan begini, bagaimana seseorang bisa tahu pada saat kita minta sesuatu sama Tuhan bahwa ini sudah waktunya atau belum waktunya begitu Pak? Oke, baik. Jangan kita paksakan Tuhan juga, biarpun Ya, Pak Heret betul. kasih. Gitu, Pak. Betul. Jadi sebenarnya sangat sulit tahu bahwa ini sudah waktunya atau belum, kecuali seseorang sangat peka sehingga komunikasi dengan Tuhannya lancar. Suara Tuhan dia dengar. Nah, kalau itu pasti benar. Seperti Samuel contohnya, ketika Saul berpapasan, Tuhan bicara langsung loh. Ini orangnya, gitu. Nah, kalau itu pasti tepat tuh. Tapi kalau tidak, respon bangsa Israel yang seperti ini, itu pun masih ditolerir oleh Tuhan. Asal kamu takut akan Tuhan. Asal rajamu takut akan Tuhan juga. Jangan lalu jadi seperti orang bangsa asing yang punya raja itu. Rajanya mesti harus beda, takut akan Tuhan. Nah, tetap diarahkannya ke sana, Pak. Sama dalam hidup kita, kalau kita sampai ke suatu titik ada pilihan, lalu kita salah pilih, nggak apa-apa. Nanti sampai situ ada titik cabang lagi. Nah, pilihnya harus benar lagi. Jadi nggak kaku. Masa depan nggak kaku. Pokoknya, ya aku salah, ya udah. Ke depan pilih lagi yang terbaik lagi gitu. Selalu bisa diperbaiki. Baik Pak, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya. Ya, selanjutnya Ibu Meme Pardosi, silakan Bu. Pak Wino, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk firman yang Bapak sampaikan malam ini ya Pak. Terima kasih juga untuk waktu yang sudah Bapak sediakan untuk kami. Terima kasih Pak. Dan juga kepada Ibu Fenty. Terima kasih Bu. Saudari 20. Iya Pak, kita kan sudah mempelajari ini tahun. Raja Saul ini kan Pak merendahkan diri ya Pak ya. Ya. Bapak benar ya? Saya ingat. Halo? Ya, bagaimana? Boleh dengar ya Pak? Iya, ya. Ya.
Ya, boleh. Nah, ya Pak, saya mau terangkan sedikit itu. Kita kan sudah mempelajari ini Raja Saul. Ya, Nah, yang Bapak tadi sampaikan bahwa Raja Saul itu adalah merendahkan diri. ya. Nah, lagi kita zaman sekarang kan Pak susah merendahkan diri ya. Termasuk seperti saya juga masih belajar. Ya Pak, saya mau tanya ini Pak. Kita kan sudah cerita tentang bangsa Israel nih. Kalau zaman sekarang sistem pemerintahannya di Israel gimana Pak? Apa raja-raja mereka juga mengikuti dari nenek moyang sampai sekarang gitu ya Pak? Atau mereka juga sistem raja-raja sekarang ya? Sekarang sistem pemerintahannya kan kepalanya itu Perdana Menteri. Jadi sudah beda lagi nih kasusnya. Kerajaan itu dulu, sekarang bukan kerajaan tapi Perdana Menteri. Jadi bukan dipimpin seorang raja, tapi Perdana Menteri sampai hari ini. Gitu. Nah, Perdana Menteri ini merangkap sebagai kepala angkatan bersenjata yang tertinggi. Gitu. Biasanya gitu kalau Israel zaman sekarang. Apalagi ini sudah negara maju ya Pak ya? Ya. Jadi bagaimana Pak? Apakah mereka juga bersentuhan dengan Tuhan seperti zaman-zaman dulu? Maksud saya di dalam perjanjian lama. Oke. Kalau itu sih tergantung daripada individunya ya. Menurut saya mereka tetap cari Tuhan. Menurut saya. Karena seorang pemimpin Israel kemungkinan besar dia dekat Tuhan juga. Kalau enggak dipilih kali. Boleh satu lagi? Boleh. Pertanyaannya, Pak. Boleh. Sebenarnya kekristenan itu kayak mana sih Pak? Atau kita moral umum kita harus baik dulu ya Pak? Oh, oke, mengerti. Jadi begini, kalau moral umum saja tidak lulus, tidak baik, bagaimana kita mau bicara kesempurnaan yang Tuhan maksud? Logis sekali kan? Makanya kalau kita belajar kesempurnaan, jangan sampai yang umum aja nggak lulus. Itu namanya munafik. Itu namanya tidak konsisten dengan yang dipelajari. Kita bicara kesempurnaan. Lah, faktanya malah fitnah kiri, fitnah kanan. Lah kan itu umum aja nggak begitu. Jadi memang tahapannya begitu. Yang etika umum harus lulus. Kalau nggak bagaimana mau mencapai kesempurnaan? Matang maksudnya gitu ya. Berarti semuanya ada step-stepnya ya Pak ya? Ada stepnya. Seperti iman itu ada stepnya, bertumbuh terus. Nggak tiba-tiba saya bertobat nih besok langsung imannya sempurna, kan nggak. Dia belajar jatuh bangun dengan berjalannya waktu, buat kesalahan tobat lagi, buat kesalahan tobat lagi. Dia belajar sebenarnya itu terus naik tapi begitu. Pak, kalau kita belajar pertobatan ya maksud saya, contoh lah ya Pak, seperti saya kan terlalu membantu orang tua. Saya suka membantu orang tua, keluarga, teman, bawah sekitar gitu ya Pak. Ini kira baiknya dulu lah ya Pak ya saya cerita. Ya. Terus kalau contoh kita berikan yang terbaik untuk keluarga, teman, saudara, tapi malah diperdaya, gimana itu ya Pak ya? Apakah kita juga terus memberikan kebaikan ya Pak? Oke, begini. Kita lakukan bagian kita yang terbaik. Apapun yang kita lakukan untuk sesama kita, entah orang tua, entah saudara, entah siapapun, itu kita lakukan dalam rangka mengasihi Tuhan. Jadi kita lakukan. Kalau diterimanya jelek, misalnya nggak puas atau bagaimana, bukan salah kita udah. Yang penting kita lakukan dengan tulus. Dan jangan kecewa kalau ditolak. Karena ada kemungkinan memang dunia ini kita tidak bisa membuat semua orang senang. Kita buat keputusan A, si itu yang tidak suka. Buat keputusan ini, si itu yang nggak suka. Selalu ada begitu. Yang penting kita lakukan yang terbaik menurut kita. Nah, berarti kita sudah tidak bersalah. Gitu. Jadi kalau kita menolong malah diperdaya, dimanfaatkan, ya berarti orang ini nggak bisa ditolong. Terus Kan kita begitu. nggak tolong lagi? Bukan nggak ditolong lagi, bukan, tergantung kasusnya. Misalnya kita tolong dia,
besok minta tolong lagi. Nggak apa-apa kalau pertolongan itu memang basic, makan, minum, yang untuk hidup ya. Tapi kalau dia mulai pinjam uang, nggak kembali, pinjam lagi, nggak kembali lagi, wah nggak bisa terus dipinjamin. Kita kan bukan bank. Terus gimana dong Pak, itu tentang pengampunan yang dalam Matius itu 9, Matius 18 ayat 22 ya Pak, pengampunan yang namanya pengampunan itu bukan berarti lalu kita berikan semua yang kita punya, bukan. Misalnya gini, saya kasih contoh ya. Kita punya seorang bendahara, misalnya. Bendahara ini tidak jujur. Terus tidak jujur. Nah, apakah kita mengampuni? Nggak apa-apa jadi bendahara terus saya ampuni. Kan begitu. Bukan itu loh maksudnya pengampunan. Dia tidak bisa jadi bendahara. Ganti. Udah, itu bukan berarti tidak mengampuni. Memang harus disiplin kita. Kita pun harus mendisiplin orang loh. Bukannya berarti orang jahat nggak apa-apa, aku ngalah. Bukan. Kita harus mendisiplin. Anak kita malas nggak mau belajar mengerjakan homework misalnya. Oh nggak bisa, harus kita disiplin, kita pukul. Tuhan aja pukul kita. Tuhan mendisiplin kita loh. Karena kita anak. Nah, gitu. Supaya apa? Supaya karakternya jadi. Bukan mukul supaya mati, bukan. Supaya jadi. Bendahara nggak bisa dipercaya. Ganti, jangan jadi bendahara. Tapi kita nggak boleh menjauh dari dia, menghukum, ya nggak boleh. Kasih kesempatan dia untuk posisi yang lain. Nggak bisa semua, ya udah itu salah dia lah, bukan kita. Mengerti maksudnya ya pengampunan ya? Pengampunan bukan begitu. Ada orang jahat, aku ampuni kau, jahat terus, aku ampuni terus. Bukan, ya aku ampuni, tapi kamu nggak bisa dipercaya berarti. Kamu nggak bisa jadi sahabatku. Itu. Terus, oke Pak, itu mungkin sama sahabat atau orang asing ya, seperti Bapak bilang bendahara ya. Ya. Atau oke lah bisa kita terima seperti yang Bapak katakan. Kalau sama keluarga kita sendiri, apalagi sama orang tua, gimana dong Pak ya? Oke. Kalau sama orang tua, kita tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Orang tua salah apapun kita diam saja. Nggak boleh melawan orang tua. Ya. Kita diam saja. Kalau sama saudara, adik, kakak, nggak boleh kurang ajar juga. Diam aja. Waduh, dia ini nggak bener nih, ya udah diam aja kita. Tunggu waktunya. Kita harus jadi berkat juga. Kalau dia butuh pertolongan, kita harus tolong. Kalau kita punya, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Yang inti adalah lakukan bagian kita, sebab itulah yang dituntut oleh Tuhan. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Setiap orang dituntut sesuai apa yang dia bisa lakukan. Gitu. Kita boleh bawa mereka di dalam doa ya Pak ya? Oh iya dong, kita harus doakan mereka. Dengan segala cara kita doakan mereka, kita kasih berkat, perlakukan baik-baik. Kadang-kadang kita harus mengalahkan orang dengan kebaikan. Gitu. Kadang-kadang dengan disiplin. Tergantung situasi. Tujuannya pokoknya nggak boleh menghukum orang. Tujuannya adalah sehingga ada perbaikan. Sehingga bertobat. Sehingga mengenal Tuhan. Sehingga bertobat tidak mau buat salah lagi. Gitu. Tujuannya cuma itu. Tujuannya adalah pertobatan. Ya. Ya. Pak, satu lagi boleh ya Pak? Ini dari Pak William ini. Boleh. Pertanyaan tapi ada terbatas itu. Ya, boleh. Silakan. Gini loh Pak. William ini kan baru masuk mengenal Tuhan. Ya. Di Tuhan lah dia sudah mulai aktif. Ya. Dan dia di dalam situasi kehidupan agak bingung juga Pak. Seperti kami kan ada berdagang ini. Ya. Kan? Jadi dalam berdagang ini kan kebanyakan itu unbeliever. Semua yang tak mengenal Tuhan lah saya bilang. Nah, Ya. Terus kalau di samping dia itu, contoh jualan daging gitu ya. Ya. Nah, harganya kalau suami saya itu William buatnya contoh 25 ribu lah contoh. Terus yang di samping ini dia katakan 20 ribu rupiah contoh. Tapi masa dia timbang tuh, dia bilang harganya 20 ribu, tapi masa dia timbang itu 1 kilo 23, ditekannya 23 harganya gitu. Ya. Tapi ini Pak William tahu gitu.
tapi dia tak tahu macam mana cara untuk mengalahkan dia loh Pak gitu. Tapi rata-rata di sekitar area itu memang seperti itu Pak. Oke. Gimana ya Pak ya? Berarti curang ya? Iya curang ya. Betul. Oke, begini. Kita jangan ikutan curang. Kita jualan apa adanya, mungkin harganya dikurangi sedikit. Udah, gitu aja. Jadi lebih murah sedikit. Jadi biar orang tahu bahwa ini pedagang yang jujur. Gitu. Kalau orang cari murah, mereka akan tahu suatu hari, timbangannya dikurangi, ternyata bukan murah itu. Nggak mungkin manusia nggak tahu. Apalagi kalau yang beli ibu-ibu pasti ditimbang ulang di rumah. Ini bener, ini bener nggak nih timbangannya loh? Pasti tahu. Jadi justru Pak William harus mulai jadi contoh. Gitu. Kalau mau harganya turunin sedikit boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi timbangannya benar. Nanti akan tahu orang-orang, oh timbangannya benar, kalau beli mendingan di situ yang timbangannya benar. Gitu. Iya Pak, lalu Pak William cakap kita punya Tuhan. Ya, itu mantap tuh. Pak William tuh baru percaya tapi sudah sudah mau berubah. Bagus. Iya Pak, terima kasih. Dan juga tapi kalau kita bisa tegur orang itu Pak atau tidak ya? Atau kita jangan saja gitu. Jangan, nanti kalau ditegur berantem. Iya. Nggak perlu. Kecuali itu saudara kita. Kalau saudara kita ingetin jangan, nggak boleh begitu. Kalau orang lain jangan, nanti berantem. Oh iya. Nggak perlu. Justru kita harus tampil di tengah-tengah orang yang begitu. Ini loh, saya benar timbangannya. Nah, itu lakukan untuk Tuhan. Jadi kita menunjukkan karakter itu yang baik. Iya, betul. Mantap. Ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Bapak Pantas Penggawean atau Ibu Eni, silakan Bu. Shalom Pak, terima kasih atas waktunya kepada saya Pak. Shalom, silakan Pak. Pertanyaan saya adalah satu begini, pada saat suku-suku Israel meminta raja kepada Samuel, dan Samuel berdoa kepada Tuhan lalu ditunjukkanlah satu orang raja atau bakal raja yaitu Saul. Nah, cikal bakal dari Saul itu ada dari raja-raja suku Israel itu mungkin saya belum lihat ke depan ya. Ada Daud, ada Salomo. Ya. Itu boleh dibilang raja-raja yang hampir gagal ya Pak. Ya, semua ada kekurangannya. Nah, tapi yang paling sukses Daud Pak nanti. Betul. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Pada saat di dalam perjanjian baru, suku orang-orang Israel juga menuntut satu pemimpinan yang boleh dibilang kalau kita ambil sebagai raja ya Pak, raja dunia gitu loh Pak. Ya. Atau sampai saat ini yaitu Mesias. Ya. Dan Tuhan sudah memberikan putra yang tunggal yaitu Tuhan Yesus sebagai Mesias. Ya. Dan raja di atas segala raja. Tapi kenapa sampai sekarang suku bangsa Israel tidak mau menerima ya Pak? Oke, baik. Makasih. Ini pertanyaan ini sebenarnya adalah judul skripsi yang lagi dikerjakan oleh salah satu mahasiswa saya Pak. Nah itu gitu ya Pak? Iya, kenapa sih mereka nggak percaya? Nah gitu loh pertanyaannya. Itu pertanyaan bagus sekali. Kita juga heran kenapa tidak percaya. Ya, salah satunya Pak. Ya, Pak. Mereka tidak percaya karena mereka tidak mau menganggap perjanjian baru itu kitab suci. Oh gitu Pak. Begitu perjanjian baru dianggap kitab suci ya pasti percaya. Mereka menolak perjanjian baru. Mereka berkata perjanjian baru itu salah. Karena ditulis tidak sesuai konteks aslinya perjanjian lama. Nah, itu antara lain, Pak. Ya, Pak. Yang kedua, mereka berharap Mesias itu nggak seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib gitu. Betul. Mesias itu mendirikan kerajaan Israel seperti zamannya Daud. Nah, jadi beda, ekspektasinya beda lah. Mesias kok begini? Nah, makanya Tuhan berkata kan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu langit baru bumi baru, cerita yang lain itu. Begitu ya, Pak Pantas. Iya Pak. Terus kalau kita kaitkan lagi kepada kehidupan kita sekarang ini Pak ya. Ya. Nah, kita kan sekarang boleh dibilang maaf ya Pak. Ya. Boleh sedang mencari identitas pribadi. Ya. Muncullah aliran gereja dengan satu
dogma-dogma yang ditampilkan masing-masing ya Pak. Ya. Nah sebenarnya kita tuh mau cari apa ya Pak? Maksudnya mau cari apa gimana nih? Warna-warna gereja boleh dibilang ya dibuat seapik mungkin lah Pak. Oh, gitu loh Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan biasanya ditanyakan di kelas teologi, Pak. Tapi ini Pak Pantas yang tanya. Bagus nih, jadi semua orang awam harus dengar supaya mengerti. Alkitab itu cuma satu, tapi kenapa ada banyak denominasi? Betul. Kenapa dogma banyak, doktrin banyak, macam-macam beda-beda, bahkan bisa bertentangan satu sama yang lain? Betul, Pak. Nah, karenanya banyak, Pak. Contohnya, ada pemimpin gereja yang nggak mau belajar Alkitab. Modalnya itu begini, Pak, kalau khotbah, aku dengar suara Tuhan. Nah, kalau udah dengar suara Tuhan, yang lain langsung lemes deh, kalah deh. Betul, Pak. Nah, padahal dia bohong. Nah, itu jelas beda tuh. Yang lain lagi, sukanya perjanjian lama. Betul. Nah, sukanya perjanjian lama ya ajarannya yaitu doa Yabes, jadi kepala bukan ekor. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah, kasih persepuluhan nanti dibalas 100 kali. Padahal nggak ada di Alkitab itu. Iya, Pak. Udah makin lama makin ngarang-ngarang sendiri. Jadi ada banyak penyebab. Intinya adalah tidak mau baca Alkitab apa adanya. Dan menangkap benang merahnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Iya, Pak. Intinya mereka pilih-pilih ayat. Saya bisa buktikan semua doktrin yang itu pilih-pilih ayat semua tuh. Oh iya, Pak. Iya. Gitu. Nah, itu antara lain itu, Pak, sebabnya. Baik, Pak. Baik. Iya, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak. Oke, Pak. Ya. Bapak Konstanara lagi, silakan, Pak. Pak Konstanara, sudah ingat pertanyaannya? Iya. Iya, Pak. Ya, silakan. Pak Wignyo, kan umur kita 80-90 tahun di bumi, ini adalah persiapan untuk menyongsong kekekalan. Ya. Pak Wignyo sering mengatakan bahwa hidup sekali saja, kenapa harus terus berbuat dosa begitu ya Pak? Ya. Nah, dengan pembahasan malam hari ini tentang raja, kan kita sudah tahu rajanya kita, Tuhan Yesus. Ya. Sebenarnya bukan saya mau bertanya Pak, saya mau request kalau bisa. Oh, apa Pak? Saya catat Pak, requestnya apa? Untuk khotbah tentang undang-undang kerajaan surga Pak. Oke. Ini kayaknya belum pernah dikhotbahkan deh ini. Belum pernah secara bagaimana Pak, tapi di khotbah-khotbah yang lain sudah bisa sih dimengerti, tapi maksud saya lebih terperincinya begitu. Ya, oke. Waduh, judulnya mengerikan nih, langsung viral nanti Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, berikutnya. Ya, yang terakhir Ibu Susilawati, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam. Mau tanya yang soal kalau raja itu kan yang dipilih itu kan yang penting dia akhirnya pada akhirnya Tuhan bilang tidak apa-apa lah, yang penting raja itu adalah takut akan Tuhan dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu di skup yang paling besar, Pak. Kalau di kami kan skup yang paling kecil ya, Pak. Mungkin di pelayanan kan kami punya pemimpin ada seperti itu. Nah, kebetulan ada teman itu, dia selain ada pelayanan yang satu ini pendoa, tapi dia juga ada pelayanan tim besuk. Waktu saat kami sementara ada pelayanan doa, terus di tengah pelayanan kami itu ada orang minta tolong didoakan di ICU gitu. Terus ada teman di ICU. Terus ada teman pelayanan yang satu ini bilang gini, pelayanan kok mencar-mencar kemana-mana, kayak tidak serius gitu pelayanan itu. Nanti lama-lama bukan jadi pendoa, tapi lama-lama jadi pendosa. Terus dia ngadu sama Kasih. Terus teman saya ini ditegur sama Kasih. Dia anggapnya pelayanan tidak serius. Terus akhirnya teman saya tak mundur saja gitu. Kami kasih saran apa ya Pak buat teman ini sama pemimpin yang modelnya. Oke, begini. Untuk pemimpinnya kasih masukan bahwa harus tetap belajar rendah hati. Sebab biasanya seorang pemimpin sudah merasa benar, nggak mau belajar lagi. Terus sudah tidak rendah hati. Harus rendah hati.
ya, untuk pelayan Tuhan, jangan suka tersinggung, ya. Bisa kasih masukan, diterima kalau masukannya baik, kecuali masukannya tidak baik ya jangan. Intinya gini, kalau pemimpinnya nggak benar ya jangan ikut dia, ngapain ikut dia, ikutlah yang benar. Nanti kalau nggak benar, ikut orang buta masuk jurang nanti. Kalau benar, ikut. Nah, ini asumsi saya pemimpinnya masih benar. Kalau benar terjadi selisih, ya dikomunikasikan aja. Tapi ingat, seandainya dia sakit hati pun, nggak mau balik sekalipun, ya dia tidak boleh meninggalkan Tuhan, jangan. Kan yang salah oknum, bukan Tuhan yang salah. Banyak orang begitu kalau ada konflik gitu ya, terus meninggalkan Tuhan, oh salah sendiri itu. Tuhan nggak salah, yang salah kan manusianya. Iya kan? Ya, itu mesti Ibu sampaikan tuh. Ya kamu sakit hati, jangan sakit hati sama Tuhan. Lagi pula sama manusia aja kita nggak boleh sakit hati. Bilang aja gini, oh nggak cocok aku dengan cara mimpinnya. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan masih banyak ya gereja lain. Tapi jangan sakit hati yang pertama, yang kedua jangan nyalahkan Tuhan. Oh Tuhan nggak salah kok. Itu. Ya. Baik Pak Wino, terima kasih masukannya. Oke, Tuhan berkati. Oh masih ada satu terakhir, 20, tolong. Terakhir lagi, ya, Pak Albert silakan Pak. Albert. Ya ini yang terakhir. Shalom Pak. Shalom. Terkait pelajaran malam hari ini tentang Saul. Raja Saul ya. Dan di dalam sekarang di Perjanjian Baru itu kan ada ditulis dalam Roma 13 ayat 1. Ya. Yang isinya tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah batasannya apa kita harus tunduk kepada pemerintah yang dikatakan di sini. Ini kan tidak ada pengecualiannya, pokoknya semua pemerintah berasal dari Allah. Oke, mengerti. Gini Pak, sekali lagi saya ulang, kalau baca Alkitab tidak boleh hanya satu ayat. Harus dilihat konteks keseluruhan Alkitab. Sebab kalau satu ayat, barang siapa tidak disunat, dia harus dibinasakan. Itu Alkitab loh. Inilah perjanjian yang kekal antara aku dan kau. Sekarang, sunat gak penting. Nah, sama dengan ini. Tiap-tiap orang harus takluk. Ini kan suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bukan jemaat di Jakarta. Bukan jemaat saat ini. Ini Roma. Ketika itu terjadi penganiayaan hebat kan. Jadi Rasul Paulus menulis begini, ini maksudnya kamu takluklah sama pemerintah. Harus jadi contoh, jangan melawan. Hari ini kita juga nggak boleh melawan jadi pemberontak, mana boleh. Nggak boleh jelas. Ya kan? Tapi soal pemerintahnya benar apa enggak ya tergantung dalam keputusan apa. Kalau keputusan salah kita nggak boleh ikut Pak. Dilarang agama Kristen, wah kita nggak ikut Pak. Kita ikut Tuhan Yesus. Yang tertinggi, ingat baik-baik, yang tertinggi Tuhan. Apapun kata Alkitab, yang tertinggi Tuhan. Nah, kalau sampai ada yang melawan Tuhan, kita nggak ikut dia. Apapun tulisannya itu nggak berlaku, karena Tuhan yang nomor satu. Sama. Ada orang bilang, cerai tidak boleh. Mana? Itu ayatnya. Ya, itu ayatiah namanya. Karena kalau yang tertinggi Tuhan, maka ceritanya jadi beda. Cerai untuk apa? Apakah dengan cerai itu lebih baik atau lebih jelek? Tuhan benci perceraian loh. Kalau bisa, jangan. Nah, tapi kan manusia, kalau udah saling bunuh, ya kan nggak bisa disatukan lagi, Pak. Jadi kita harus alkitabiah, seluruh kitab harus dipertimbangkan. Kita tidak boleh tidak taat pada hukum. Oh itu udah pasti selamanya, ya kan? Tapi kalau ternyata hukum itu melarang kita beribadah, lah kalau itu ya nggak boleh. Ngapain taat begitu? Bunuh diri namanya. Itu sama aja melawan Tuhan. Itu Pak. Jadi batasannya apa? Batasannya kehendak Tuhan. Hidup kita ini batasannya cuma satu, Pak. Kehendak Tuhan. Ada satu lagi boleh, Pak? Boleh. Ini saya kan masih belajar-belajar ya. Ya. Nah, biasanya banyak hamba Tuhan selalu mengatakan dalam membahas Alkitab itu melihat kepada bahasa aslinya. Ya.
atau kepada ya itu memang bagus. Jadi kita ngertinya memang benarnya yang itu yang benar. Tapi kan banyak juga yang mengacu kepada bahasa Inggris. Ya. Nah, seringkali saya ngomong ini sebetulnya yang benar bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya gitu. Terus kalau bahasa Inggris yang mana? Bahasa Inggris juga banyak kan, ada di ada apa dan sebagainya. Ya. Jadi sikap kita gimana kalau menghadapi perbedaan dari dua ayat ini? Oke, karena mengerti. Jadi gini Pak, kalau kita baca Alkitab, bahasa asli kalau dibaca juga sama Pak. Emangnya beda? Sama. Kalaupun beda dikit-dikit. Artinya apa? Kalau kita baca bahasa Indonesianya saja, harusnya tetap ngerti. 99% tetap ngerti. Yang 1% mungkin harus lihat ini latar belakangnya apa ya, ceritanya dulu ya, teks aslinya apa ya gitu. Tapi kalau soal kebenaran, bahasa Indonesia pasti ketangkep Pak. Jadi ini masalahnya orang tidak bisa membaca secara benar. Contohnya, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kanker, sembuh dari ini. Itu nggak baca Alkitab namanya. Di Alkitab dijelaskan sembuh dari apa. Sebab dahulu kamu sesat. Di ayat berikutnya. Jadi sembuh dari kesesatan. Nah, cara bacanya yang penting, Pak. Jadi kalau ada terjemahan bahasa Inggris berbagai macam, ya masa semua mau dibaca, ya nggak usah bahasa Indonesia aja. Nanti kalau di bahasa Indonesia ada pertanyaan, nah baru kita lihat. Kalau bahasa Inggris gimana sih? NIV, King James. Kalau syukur-syukur ngerti teks asli, baru kita bongkar. Saya mau kasih tahu ya Pak, orang Yahudi asli, Israel. Nggak ngerti Pak mereka, konteks Alkitab. Padahal dia teks asli ngerti kalau baca. Jadi bukan soal bahasa, Pak. Sama dengan orang membaca Alkitab bahasa Indonesia. Ngerti nggak? Ngerti bahasa Indonesianya. Tapi nggak ngerti buktinya, intisarinya. Nah, gitu. Jadi bukan soal teks asli. Teks asli juga bahasa manusia, biasa aja. Bahasa Ibrani juga bahasa Ibrani, bahasa manusia. Bahasa Yunani ya bahasa manusia. Orang Israel asli belum tentu ngerti juga. Meskipun kata per katanya ngerti, seperti kita ngerti bahasa Indonesia. Tapi bacanya nggak ngerti buktinya. Nah gitu Pak, jadi nggak usah pakai bahasa macam-macam, bahasa Indonesianya aja, tapi sesuai konteks. Nah kalau Bapak ikut online Bible Study ini, keuntungannya adalah saya sudah rangkum supaya gampang dimengerti. Nah kalau Bapak ikut mulai kitab Kejadian, kan saya bongkar teks aslinya artinya ini. Kalau memang perlu lari ke teks asli, saya akan lari ke teks asli Pak. Gitu. Tapi kalau enggak, ini udah cukup. Nanti kalau sudah sampai topik yang agak sulit, saya akan bongkar teks aslinya ini loh. Jadi terjemahan ini bukan salah, tapi kalau dibongkar teks aslinya lebih dalam lagi pengertiannya gitu. Begitu, ya, Pak? Jadi kalau ke bahasa aslinya sih saya setuju lah, pasti benar lah. Tapi kalau yang ke bahasa Inggrisnya justru saya jadi ada, karena sering orang cari referensi bahasa Inggris terus lama-lama kita jadi ragu yang bahasa Indonesianya benar apa enggak. Orang larinya ke bahasa Inggris terus. Mungkin ada satu contoh Pak, Yesaya pasal 34 itu kan. Berapa? Itu beda sekali Indonesia dengan Inggris. Berapa? Yesaya pasal 34 ayat 16. Ya. Itu dikatakan kan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Tetapi bahasa Inggris itu bukan dilindungi, dihancurkan, di-destroy. Kalau yang begini, itu kita mesti lihat teks aslinya. Ya. Berarti belum tentu benar yang bahasa Inggris Pak ya? Oh belum tentu. Oh, emangnya bahasa Inggris pasti benar? Enggak, King James itu suka salah Pak. Oh ya. Ya, tapi Pak, meskipun begitu, itu kalau konteksnya kita baca konteksnya, kita tetap nggak salah Pak. Kalau ini dibaca konteksnya gitu. Akan kulindungi atau kuhancurkan itu dihancurkan supaya binasa atau supaya apa? Nah, tafsirnya ada lagi kan, gitu. Jadi kalau kasus-kasus khusus seperti ini kita bisa lihat teks asli, betul. Gitu. Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Selesai ya, Tuan ya? Iya Pak. Ya, oke, terima kasih untuk Saudari Tuanti yang sudah membantu kita jadi co-host. Terima kasih semuanya. Tanya jawab ini bahkan bisa menjadi berkat buat kita semua juga.
Ya. Oke, malam ini sampai di sini. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami belajar kebenaran yang alkitabiah. Biarlah setiap apa yang kami dengar malam ini menumbuhkan iman yang benar dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup seturut firman Tuhan. Terima kasih, mohon berkati terus channel gerejamu ini, bahkan sampai ke ujung bumi jangkauannya. Berkati semua orang yang mendengar, mengerti, dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami sudahi pertemuan ini dengan mengucap syukur dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.